Apakah benar ada dalil fadilah berdoa setelah sholat fardu? Saya tidak pernah menemukan hadis itu, dan yang saya temukan malah pendapat ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Beda kalau sholat sunnah dan tidak secara khusus ya, tidak secara khusus. Tapi kalau secara khusus dipaketkan sama dengan zikir habis sholat, maka itu ulama mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Nggak pernah disebutkan Nabi SAW itu berdoa, bahkan dalam banyak hadis Bukhari disebutkan Nabi SAW sering kali selesai berzikir langsung berdiri. Memang begitu sunnahnya, langsung berdiri, lalu beliau menunggu di pintu gerbang masjid untuk menunggu kalau ada sahabat yang punya keluhan atau ingin atau punya hajat dengan beliau atau ingin konsultasi dengan beliau. Makanya dianjurkan untuk tidak membaca doa secara khusus habis sholat 5 waktu. Tapi habis sholat sunnah boleh saja. Hajat kapan perlu lagi jalan butuh hajat sesuatu dengan Allah langsung sampaikan. Ikutkan tahmid dan salawat lalu sampaikan hajat anda. Jadi ini jangan sampai ada difahamin bahwasanya oh kalau begitu ustadz ini menganggap doa tidak perlu. Bukan tidak perlu. Menempatkan pada tempatnya, gitu kan? Ini yang mesti difahamin. Bahkan para ulama sunni kita yang sudah faham tentang masalah ini, mereka di mana saja berdoa. Ya, lagi di mobil, lagi kebetulan ada orang tabrakan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai kena cobaan ini kepada saya. Atau ada orang meninggal, ya Allah ampunilah. Atau ada orang belum tutup aurat, ya Allah berikanlah hidayah dia dan yang orang yang seperti dia. Itu kan berdoa terus namanya, gitu kan? Jadi masalahnya di sini karena Nabi SAW tidak pernah contohkan berdoa secara khusus habis 5 waktu sholat yang wajib, maka dianjurkan untuk tidak melakukannya. Kalau darurat punya hajat, baik lakukanlah doa itu setelah sholat sunnah, lebih aman. Gitu kan? Jadi tidak diikat dengan habis sholat wajib, karena sholat wajib ini sholat yang diwajibkan. Artinya zikir pun setelahnya itu dikhususkan oleh Nabi SAW. Apa hukumnya merokok? Ini Pak Yoyo sudah tahu. Bukan saya, sudah sering ditanya. Sahkah sholat kita apabila imam sholat berjamaah masih merokok? Sudah dijelaskan gitu kan, rokok haram, nggak boleh merokok, jangan merokok sudah. Semua dokter, semua ulama, semua pemerintah nolak. Coba, apalagi mau argumen lebih kuat daripada itu? Ditulis pemerintah tulis rokok bisa membunuhmu. Mau nunggu apa lagi kata-katanya? Saya nggak tahu nih merokok membaca atau nggak baca gitu. Jelas-jelas tulisannya masih dilakukan. Nggak boleh haram. Gitu kan? Bagaimana hukumnya imam perokok kalau sholat? Kalau ada imam lain pindah di tempat lain. Kalau nggak ada dan antum memang tidak punya imam lain, memang harus dan imam tempat itu, maka ulama mengatakan hukumnya masih boleh. Asal memang dia bukan merokok sambil sholat, gitu kan? Loh iya, memang dia merokok di luar sholat. Dia kan sama dengan orang berbuat dosa di luar sholatnya. Lalu dia sholat, dia ikutin rukun-rukunnya semua syaratnya, sahkan sholatnya, gitu kan? Maka selama dia di luar sholat itu lain, tapi dalam sholat nggak boleh. Cuma kalau masih dapat imam lain, alhamdulillah lebih baik. Ini sudah sering ditanya, apakah kedua orang tua meninggal, Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan kafir? Kan sudah kita jelaskan, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ini bukan perkataan saya. Nabi SAW pernah datang ke sebuah wilayah namanya Rabwah, di sekitar dekat Mekah, 80 kilo kurang lebih dari Mekah. Lalu Nabi SAW terisak-isak menangis, seperti orang yang sedih sekali. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat anda menangis seperti ini sebelumnya, gitu kan? Kuburan siapa ini? Kata Nabi SAW, ini kuburan ibuku ya hai Umar. Aku memohon kepada Allah agar menziarahi ibuku, aku diizinkan, dan aku memohon kepada Allah untuk beristighfar, untuknya aku tidak diizinkan. Tidak boleh beristighfar untuk orang yang kafir, gitu kan? Berarti menandakan ibu Nabi SAW yang meninggal seperti itu. Kemudian ayahnya, riwayat Imam Muslim juga, ada seorang sahabat pernah bertanya, ayahnya meninggal dalam keadaan musyrik di Mekah. Ya Rasulullah, di mana ayah saya? Surga atau neraka? Kata Nabi SAW, di neraka. Hukum Allah jelas gitu. Lalu dia marah, dia keluar. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka, dua-duanya. Ini jelas penyampaian Nabi SAW, bukan perkataan saya. Jadi jangan sampai gara-gara ini kemudian ada orang cuma egonya, lalu mengatakan, ah masa sih, ah nggak mungkin dan seterusnya. Gimana nggak mungkin? Hukum Allah kok itu, penyampaian Nabi SAW sendiri. Kalau kita menghormati Nabi SAW, kita harus menerima statement beliau. Kalau mau sedih, Nabi SAW lebih sedih mestinya, gitu kan? Tapi kita lebih mencintai Nabi SAW dari segalanya. Ini statement beliau. Dan kita kalau orang tuanya dalam keadaan Islam, tentu kita lebih junjung tinggi, kan gitu. Dan ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW seperti Ibrahim, ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh istrinya sama Nabi Lut juga istrinya, gitu kan.
jelas meninggal dalam keadaan kafir. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai sebuah tolak ukur ego kita saja. Ustaz, dosakah kita menjawab salam seseorang ketika berada di jalan yang sementara kita tidak mengetahui dia seorang muslim atau bukan? Kalau kita tidak tahu, jawab. Misalnya kita tahu ini muslim atau bukan, dia bilang assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita tahu dia non muslim, kita jawab waalaikum saja. Waalaikum, sebagaimana hadis yang sahih yang sudah sering saya jelaskan ya, di mana Aisyah waktu melewat orang-orang Yahudi lewat mengatakan assalamualaikum, kematian untuk kalian. Waktu lewat depan Nabi SAW, Nabi mengatakan waalaikum. Aisyah marah, semoga laknat dan kematian buat kalian, kepada orang Yahudi itu. Kata Nabi SAW, pelan-pelan wahai Aisyah, gak usah emosional. Kata Aisyah, ya Rasulullah, tidak anda dengar apa yang mereka bilang? Mereka bilang assalamualaikum, assam, bukan assalam. Assalam kan keselamatan, assam kematian. Kata Nabi SAW, kau tidak dengar apa yang sudah saya jawab? Saya sudah bilang waalaikum dan untuk kalian. Artinya kan gitu, waalaikum dan untuk kalian. Doa kita kepada Allah untuk mereka diterima, doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Selesai. Jadi kalau orang non muslim pasti tetap kita jawab waalaikum, jangan diam, gitu kan, tetap jawab waalaikum. Tapi kalau dia orang muslim atau kita tidak tahu dia muslim atau tidak, tetap kita jawab lengkap. Ingat, assalamualaikum 10 pahalanya, warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Jangan hilangkan pahala nih. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, memang begitu jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang baru waalaikumsalam, syaitan udah bisikin, udah jangan usah panjang-panjang. Enggak, tetap sambung. Bagaimana hukumnya melakukan pengeboman bunuh diri langsung di jantung pertahanan musuh sehingga memberikan dampak kemenangan yang besar seperti Mujahid yang menyerang markas Syiah di Syria? Allahu a'lam. Sampai sekarang nggak ada fatwa ulama membolehkan. Jihad, begitu saja. Masuk bawa bom, lempar sana sini, kena percikan, mati syahid. Tapi kalau bunuh diri, nggak pernah saya temukan dalilnya. Dan tidak pernah saya temukan ada ulama-ulama yang mu'tabar, yang bisa dipegangi pendapatnya mengatakan boleh bunuh diri. Nggak boleh di kancah peperangan, bagaimanapun sifatnya. Ya, insya Allah Allah akan berikan kemenangan dengan caranya. Melihat serangan rezim Bashar Assad ke Aleppo yang semakin gencar beberapa hari belakangan, bukankah sebaiknya kaum muslimin mulai membaca kunut nazilah dalam waktu lima waktu sholat? Bolehkah membaca kunut nazilah dalam bahasa Indonesia? Atau adakah lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Kalau saya iya, semestinya sudah baca kunut nazilah sekarang, semestinya. Semua masjid, seluruh muslimin sudah harus mendoakan, karena Bashar ini sudah makin menggila-gila, gitu kan. Semoga Allah binasakan, ini sudah nggak masuk di akal perbuatannya. Dan Bashar ini memang salah satu sekte Syiah yang paling ekstrim. Ya, paling ekstrim. Ini sudah sampai pada kekufuran. Dia menyatakan bahwasanya Ali adalah Tuhan. Ini luar biasa ini, sudah sangat ngawur gitu. Dan memang dia sudah melampaui batas, sudah membantai terlalu banyak orang. Semestinya pemimpin muslim sekarang nggak boleh diam, semestinya. Ya, semoga Allah kasih hidayah lah ya. Pemimpin muslim ini seharusnya berkoalisi, menyerang, udah nggak boleh tinggal diam. Saya nggak tahu apa alasannya gitu. Ya, semoga Allah gerakkan hati mereka ya. Saking kita ini tidak punya kekuatan, kalau punya kekuatan ke pemerintahan sudah lama tuh, habisin saja gitu kan. Diserang dan harus yakin dengan Allah SWT daripada tiap hari korban jatuh. Memang sudah harus, dan kita harus keluarkan kunut nazilah. Tapi apakah boleh bahasa Indonesia ini belum ada saya temukan pendapat ulama membolehkan. Kunut nazilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah membaca seperti kunut biasa, kunut witir, tapi diikutin dengan banyak memohon kepada Allah penghancuran terhadap orang yang menyiksa atau mengganggu kaum muslimin. Nabi SAW pernah kerjakan selama sebulan itu. Dan terus dalam doa beliau membaca untuk kehancuran suku-suku Arab itu yang sedang membunuh, yang sudah membunuh 70 para penghafal Al-Quran. Apa hukumnya bagi orang memang tidak tahu agama Islam seperti orang primitif? Apakah dia masuk neraka? Tentu ini akan diuji oleh Allah SWT pada hari kiamat. Akan diuji oleh Allah SWT pada hari kiamat. Caranya ada sebuah hadis. Kalau teman-teman ikutin ceramah saya di YouTube tentang surga dan neraka, di bahasan akhir-akhir bab tentang neraka itu ada penjelasan. Ada penjelasan di situ. Penjelasannya adalah Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan orang-orang seperti ini dan diuji oleh Allah pada hari kiamat, disuruh loncat ke neraka. Suruh loncat ke neraka. Nanti siapapun yang patuh sama Allah dilempar ke dalam api neraka. Kata Nabi SAW, demi Allah dia tidak akan rasakan panasnya neraka. Karena cuma ujian. Patuh enggak? Kalau pada saat itu orang sudah tahu ini Tuhan Allah misalnya, kemudian disuruh perintah dia tidak mau jalankan, berarti sudah jelas walaupun di dunia dia akan kufur gitu kan.
Nah orang yang patuh loncatkan dirinya ke neraka, maka dia tidak akan dibakar oleh api neraka tersebut, kata Nabi SAW. Dan dia berarti masuk dalam surga, berarti dia masih fitrahnya. Tapi orang-orang yang membangkang pada saat itu berarti kalaupun di dunia dia dikembalikan, tetap dia akan membangkang, maka ini akan masuk ke neraka. Apakah agama Nabi Muhammad SAW? Apa agama Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu? Apakah Nabi Muhammad SAW sholat sebelum menerima wahyu? Karena saya lihat di Al-Quran dari Nabi Ibrahim AS agama sudah Islam dan sudah ada perintah sholat. Nabi Muhammad SAW menjalankan syariat Nabi Ibrahim AS. Karena di Mekah itu yang diterapkan syariat Nabi Ibrahim. Termasuk sebenarnya Abu Jahal, Abu Lahab yang meninggal dalam keadaan kafir itu menjalankan syariat Nabi Ibrahim AS. Cuma bedanya mereka syirik, mereka musyrik, mereka haji iya, tapi sambil sembah berhala, syirik gitu kan. Itu yang Nabi SAW luruskan. Sementara Nabi SAW berpegang pada kemurnian ajaran Ibrahim AS. Jadi tidak sembah berhala. Tapi Nabi SAW menjalankan apa yang ada dalam syariat Ibrahim AS karena dulu ada di situ. Termasuk Abu Bakar sendiri juga begitu, tidak pernah sembah berhala. Ada beberapa orang Quraisy memang tidak pernah mengenal berhala, mereka tidak pernah sembah. Mereka tetap berpegang teguh pada ajaran Ibrahim AS. Bagaimana hukum koruptor? Apakah juga potong tangan? Kalau koruptor itu sudah kerusakan, dia soalnya mengambil hak pemerintah, uang orang banyak. Ini sudah masuk dalam merampok tadi. Hukumnya sudah bukan lagi dipotong tangan, tapi hukumnya dikisos, ya. Dipenggal kepalanya maksud saya. Apakah istri mengambil uang yang ada di dompet suami tanpa izin atau sebaliknya termasuk mencuri? Jelas ya. Kenapa harus mengambil dari dompetnya? Ini mana kejiwaan yang mulia ini? Nggak boleh mencuri. Kenapa harus ambil? Kalau pasangannya saya dicuri, bagaimana orang lain tuh? Nggak boleh ini. Bilang baik-baik kalau ada kebutuhan kan. Memang ada hadis yang perlu digarisbawahi. Ini saya jelaskan dalam masalah manajemen rumah tangga Islami. Ada hadis Bukhari menjelaskan tentang kasus Hindun radhiyallahu anha bersama suaminya Abu Sufyan radhiyallahu anhu waktu mereka sudah masuk Islam ya. Dulunya mereka kan memang musuh Islam, tapi setelah masuk Islam ternyata Hindun menceritakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini pelit sekali. Sampai nggak pernah mau tahu saya makan dari mana. Pulang cuma tahu harus ada makanan, tidak mau tahu dari mana makanan itu. Maka boleh nggak saya ambil duitnya untuk kebutuhan anak istri saya? Karena orang ini betul dia tidak kasih nafkah, nggak ada makanan di rumah nggak ada, dan dia cuma mau tahu pulang ada makanan. Kalau nggak dia marah-marah. Gitu. Apa yang saya harus lakukan? Boleh saya ambil duitnya? Kata Nabi SAW, boleh kamu ambil sebatas kebutuhanmu dan jangan lebih. Lebih itu haram di sisi Allah. Jadi misal memang suami memang betul-betul kalau ada suami begini, insya Allah di sini tidak ada ya. Tapi kalau ada yang begini betul-betul dia cuma mau tahu pulang makanan harus ada, tidak pernah kasih duit istrinya, ini luar biasa nih. Ini manusia dari hutan mana nih? Ya. Tapi yang jelas seperti itulah. Ya. Kalaupun terjadi maka istrinya boleh mengambil. Sebatas kalau tidak beli makanan maka dia tidak bisa makan, bisa mati, gitu kan? Tapi di sini anjuran para ulama. Kalau ada suami yang seperti ini, untuk istrinya tidak bertahan. Kalau sudah diingatkan, tetap nggak mau, dan kebanyakan orang seperti ini memang bukan orang bertakwa kepada Allah. Biasanya karena dia pemabuk, memang dia malas, memang orangnya jauh dari agama lah. Kalau orang tahu agama, dia tahu itu kewajiban. Jadi seperti itu ya hukumnya. Anak balita yang sudah meninggal, di manakah ruhnya sekarang berada? Di alam barzah atau di langit ke-6 bersama Nabi Ibrahim alaihissalam? Jazakallah khair. Yang saya tahu di langit ke-7, bukan ke-6, langit ke-7. Ibrahim alaihissalam di langit ke-7. Dan ini sesuai dengan riwayat memang. Sesuai dengan riwayat yang disebutkan di dalam hadis Bukhari masuk kasus Isra Mi'raj, bahwasanya Nabi SAW melihat Ibrahim alaihissalam dan di sekitarnya banyak anak-anak kecil. Lalu beliau bertanya kepada Jibril, siapa mereka itu? Siapa orang itu? Kata Jibril alaihissalam, itu adalah Ibrahim, ayahmu Ibrahim. Lalu kemudian kata Nabi SAW, siapa anak-anak kecil yang di sekitarnya? Kata Jibril alaihissalam, itu adalah anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Jadi memang ruhnya begitu. Sama, itu bukan mustahil ya, sama dengan ruhnya orang mati syahid. Ruhnya berada di pelatuk burung yang berterbangan di sekitar istana surga, gitu kan? Memang sudah begitu. Jadi karena mereka tidak melalui lagi alam barzah. Alam barzah ini dilalui bagi orang-orang yang memang ada hisabnya. Sama kita tahu juga para nabi-nabi. Ruhnya nabi-nabi kan di langit, gitu kan? Sebagaimana Isra Mi'raj juga menjelaskan masalah itu. Allahu a'lam. Ana masih bingung antara 4 imam, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, mana yang harus ana ikuti? Soalnya ana pernah dengar saya ikut imam, bukankah kita harus mengikuti Rasulullah SAW? Sebenarnya 4 orang ini yang sudah diakui oleh ahli sunnah wal jamaah
bahwasanya mereka imam-imam madhab yang boleh diikutin, karena keempatnya ini menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah. Sekarang di muka bumi ini yang wilayah-wilayah memang subhanallah kayak terpetakan sendiri gitu. Teman-teman di Afrika rata-rata madhabnya Malikiyah, Imam Malik. Teman-teman di Turki dan Eropa Hanafiyah. Teman-teman di Timur Tengah Hanabila, Imam Ahmad. Teman-teman di Asia Tenggara Syafi'iyah, gitu kan? Nah, bagaimana kita harus bersikap? Kita bersikap sebagai penuntut ilmu, karena sekarang fasilitas sudah sangat luar biasa ya. Buku-buku mereka bisa kita baca semua. 4 mazhab ini kita bisa baca. Bahkan ada sekarang ulama-ulama nulis satu kitab. Saya punya kitab itu, satu, memang agak tebal tapi dalam bahasa Arab. Memang itu fikih 4 mazhab. Sekaligus satu kitab. Jadi misalnya hukum jual anjing disebut sama dia. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Abu Hanifah bilang begini, dalilnya. Imam Malik bilang begini, dalilnya. Jadi jelas, kita bisa tahu tuh, gitu kan? Sekarang sudah mudah. Nah, cara yang paling bijak adalah jangan salahkan siapapun dari 4 imam ini, karena mereka punya dalil, tapi kita bisa memilih yang paling kuat dalilnya, gitu kan? Jadi misal dalam hukum A misalnya, kita temukan Syafi'iyah yang lebih kuat dalilnya, kita terima mazhab Syafi'i, kita pakai karena dalilnya lebih kuat, gitu kan? Tanpa menyalahkan mazhab. Tapi di sisi lain misalnya ada mazhab Hanabila lebih kuat dalilnya, kita ikutin dalam masalah itu. Jadi permasalah. Tapi kita berputar di 4 mazhab ini yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Allahu alam. Ana diajak kerjasama untuk jadi agen grosir sepatu KW, imitasi merek-merek, ya, tidak usah disebut mereknya ya. Apa hukumnya Ustaz? Apakah masuk dalam kategori mencuri? Kalau perusahaannya tidak mau, memang tidak izinkan, antum mencuri, nggak boleh. Ada beberapa pabrik teman-teman sekalian, perusahaan memang dia buat 2, atau dia buat beberapa kualitas. Dia buat kualitas nomor 1, kualitas nomor 2, nomor 3, dan dia beda-bedain harganya. Lalu antum kerjasama sama pabriknya langsung, memang pemiliknya, tapi antum mampunya modalnya yang C misalnya, yang kualitas C. Baik modalnya mungkin 100 juta, ini deh saya bisa. Mungkin yang ini 500 juta, mungkin 1 miliar yang A-nya. Maka kita ambil yang C saja. Tapi perusahaan itu bukan orang yang merekayasa ya. Tapi kalau misalnya antum bekerja sama orang yang memang mencuri hak ciptanya orang, haknya orang, itu nggak boleh. Sama tuh mencuri namanya. Nggak boleh, jangan masuk di situ akhi. Berbahaya, itu akan masuk dalam hal-hal yang haram. Mohon penjelasan Ustaz mengenai kedudukan hadis di bawah ini. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan dalam bab zikir setelah sholat dari Ibn Abbas, beliau berkata, sesungguhnya mengeraskan suara zikir ketika orang-orang usai melaksanakan sholat wajib merupakan kebiasaan dilakukan oleh Rasulullah di zaman Rasulullah SAW. Ibn Abbas menambahkan, aku mengetahui mereka selesai sholat dengan itu apabila aku mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini hadis sahih memang, gitu kan? Dan boleh seseorang habis sholat mengeraskan suara ya. Tapi ada riwayatnya yang menjelaskan pengerasan suara di sini adalah Nabi SAW membaca, para sahabat membaca, dan suara mereka terdengar. Itu yang ada. Tapi tidak ada riwayat yang menjelaskan kepada kita kalau itu Nabi SAW lakukan secara berjamaah. Nabi SAW yang baca ayat kursi semua sahabat ikut, bukan begitu yang dimaksud. Karena riwayat yang kedua, ada riwayat yang lain menjelaskan selain riwayat Ibnu Abbas ini, kalau Nabi SAW membaca dan sahabat membaca. Misal di sini baca ayat kursi, di sana baca Al-Ikhlas, sana baca Subhanallah 33, bebas. Tidak terikat dengan satu panduan. Itu yang ada, Allahu a'lam. Tentu sekali lagi ini bukan menyalahkan ya. Kalau ada teman-teman di sini, saya akan selalu mengingatkan dalam pengajian sekarang, karena ini sudah banyak orang yang mau menyebarin fitnah ke sana sini. Kalau antum berpegang pada dalil, berzikir berjamaah setelah sholat, lalu rame-rame sama-sama punya dalil, silahkan kerjakan. Kita semua sedang belanja di supermarket, tanggung jawab sendiri, kan gitu. Kalau antum anggap itu benar, silahkan jalankan, jangan dianggap menyalahkan. Saya berbicara sebatas apa yang saya ketahui, dan ini niatnya hanya kehati-hatian, dengan kehati-hatian supaya jangan sampai keliru. Ana pernah meminjam uang kepada orang lain dan sampai saat ini orang tersebut tidak Ana pernah meminjamkan uang kepada orang lain dan sampai saat ini orang itu belum membayar utang. Apakah ini termasuk pembersihan dosa di dunia sebelum yang tadi Ustaz sampaikan? Tentu saja. Semua cobaan yang datang kepada kita sebagai orang muslim di dunia itu akan jadi pembersihan dosa. Semuanya. Termasuk uang antum yang tidak dibayar oleh orang lain. Yang sudah saya bahasakan khusus utang. Siapa yang berutang, mengutangkan orang lain, kemudian tidak dibayar. Sampai jatuh tempo, dia seperti bersedekah setiap harinya
setengah dari harta itu. Kalau sudah sampai jatuh tempo dan dia belum bayar, double pahalanya. Gitu kan? Double. Jadi seakan-akan kita sedekahkan setiap hari double itu. Maka mungkin kalau orang tidak utang dengan kita, maka kita tidak akan sedekah sebanyak itu, tidak dapat pahalanya. Bersangka baiklah dengan Allah. Apakah sah wudu bila tangan dibalut handiplas karena luka? Tapi sebelum dibalut handiplas memiliki handiplas, maksudnya apa nih? Memiliki wudu. Ya. Baik, kalau memang dia luka dan memang harus dibalut, nggak ada masalah, nggak usah dikenakin air. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Di mana ada beberapa orang sahabat pergi berjihad, Sariyah ya, pasukan kecil. Kemudian ada satu sahabat sempat batok kepalanya dihantam oleh musuh, sehingga terbelah, gitu kan, luka besar gitu, terbelah. Maka sahabat ini dipegang oleh sahabat yang lain, masih hidup, subhanallah. Dengan hikmah Allah, pada saat mau tiba di Madinah, mereka istirahat karena sudah malam. Sahabat yang sedang luka kepalanya ini mimpi junub. Waktu dia bangun tengah malam, dia tanya sahabat-sahabat yang lain, ada enggak jalan lain yang pernah kalian dengar dari Nabi SAW? Saya sedang junub nih, kepala saya ini luka, terbelah. Apa yang saya harus lakukan? Apakah saya harus mandi? Kalau saya mandi, air masuk, bisa membunuh saya nih. Sahabat-sahabat yang ada di situ mengatakan, kami nggak pernah tahu, ada cara lain yang kami tahu, kamu harus mandi, gitu kan? Karena semua sepakat begitu, beberapa orang waktu itu, maka sahabat ini ambil air nyiram, masuk air di otaknya mati. Terdengarlah berita itu kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW marah dengan sahabat-sahabat yang memberikan fatwa itu, mengatakan, kataluhu qatalahumullah. Kenapa kalian membunuhnya? Kalian bisa dibunuh juga oleh Allah, gitu kan? Semestinya kalian cukup mengatakan kepadanya membasuh anggota tubuh yang boleh kena air, gitu kan? Artinya kalau memang luka dan harus tidak kena air, ya sudah di sekitarnya saja, gitu kan? Udah selesai, begitu aja. Nggak perlu harus dikenain di tempat lukanya. Ya, itu seperti itulah gambarnya. Apa hukumnya jika laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim? Karena banyak yang bilang boleh. Kalau ahli kitab boleh, ahli kitab ya, wanita ahli kitab, Yahudi, Nasrani, boleh. Tapi yang ahli kitab, artinya yang faham tentang kitab mereka. Kalau kita sekarang mungkin biarawati itu ya, itu mungkin boleh. Tapi jangan sembarangan orang Nasraniyah kemudian kita katakan saya boleh nikah dengan ahli kitab lalu ditarik. Nggak bisa, karena tujuannya pun untuk didakwahin. Tapi itu pun hukum bolehnya, ya bahasa boleh. Tapi afdaliyah tetap memilih mukminah, ya, tetap memilih mukminah. Dan ini bisa dibaca dalam surah Al-Maidah ayat 5. Apakah ketika kita wudu di kamar mandi yang ada toiletnya, pintu kamar mandi harus dibuka? Karena ada yang mengatakan harus dibuka pintu kamar mandi jika wudu di kamar mandi. Kemudian ucapan bismillah ketika wudu di kamar mandi yang ada toilet, apakah tetap dilafadzkan atau tutup? Ini siapa yang bilangin? Ya? Ini orang terlalu berlebihan ya, menurut saya, Allah alam. Bagaimana caranya orang kalau wudu di kamar mandi harus buka pintu? Jadi kalau seandainya dia belum pakai baju, harus buka pintu? Enggak harus gitu kan. Enggak ada hubungannya sama sekali. Dan sudah pernah saya titik beratkan, bolehnya seseorang muslim berwudu sementara dia tidak pakai pakaian. Di kamar mandi boleh, yang tidak boleh di kloset berzikir kepada Allah, tempat WC-nya ya. Jadi kalau ada kamar mandi digabungkan antara WC, a'azzakumullah, semoga itu artinya semoga Allah muliakan Anda ya. Selalu orang-orang dianjurkan oleh para ulama kalau kita menyebutkan tempat-tempat kotor seperti WC, kita mengatakan a'azzakumullah. Semoga Allah memuliakan yang mendengarkan cerita itu ya. Semoga Allah memuliakan Anda. Makanya saya ucapkan kalimat itu. Jadi kalau ada WC azzakumullah digabung dengan wastafel, digabung dengan bataf tempat mandi, ada showernya, maka di WC-nya saja yang tidak boleh menyebutkan nama Allah. Tapi kalau di wastafel mau wudu boleh baca bismillah. Di shower mau wudu baca bismillah, ya kan gitu. Tiba-tiba kita dengar salam, kita boleh mengatakan waalaikumsalam, tidak ada masalah. Dan ini pernah saya tanyakan sendiri kepada salah satu ulama kita sekarang yang masih hidup, semoga Allah menjaga beliau, Syekh Saleh Suhaimi. Itu kan beliau pernah datang ke Jakarta dan saya yang kebetulan sambut beliau, dan di hotel pada saat beliau menikah dengan salah satu murid saya dari Buton ya, dari Sulawesi sana. Kemudian waktu baru menikah sebelum dibawa ke Saudi, dibawa ke Madinah. Sekarang mungkin ini cerita sudah 9 tahun, 10 tahun yang lalu ya, pada saat awal beliau menikah dengan salah satu akhwat kita itu dan dibawa ke Madinah.
Pas saya masuk ke ruangan beliau di kamar di Jakarta sini, sempat ukti ini ya, yang memang kebetulan itu salah satu murid saya. Dia berkata dari belakang hijab, Ustaz tolong sampaikan ke Syekh, karena dia belum paham bahasa Arab. Sampaikan ke Syekh. Saya lihat Syekh ini kalau masuk di kamar mandi, beliau mengatakan Bismillah pada saat wudhu di wastafel. Bolehkah itu hukumnya secara syar'i? Saya terjemahkan, Syekh, istri Anda bertanya begini. Kata Syekhnya itu boleh saja. Karena memang larangan berzikir adalah di WC, bukan di kamar mandi. Kamar mandi umumnya dibolehkan. Termasuk bolehnya antum membaca doa a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is setelah lewati pintu kamar mandi, enggak ada masalah. Gitu kan? Tidak ada masalah itu. Yang penting jangan di tempat yang dilarang tadi. Saya pegawai di salah satu bank konvensional. Setelah saya tahu jika bekerja di bank itu riba, saya berniat untuk berhenti. Tapi saya masih ragu karena sempat konsultasi ke beberapa teman bahwa dilihat dari manfaat bank itu lebih banyak daripada mudaratnya. Karena hampir seluruh perusahaan yang ada di Indonesia menggunakan jasa bank. Baik, kira-kira kalau antum meninggal dunia, antum akan bilang sama Allah apa nih? Ya. Oh ini karena banyak manfaatnya buat orang. Lalu Allah cuma jawab satu, tapi saya haramkan. Kira-kira kita mau jawab apa? Urusannya mau manfaat bagi orang banyak atau tidak, intinya haram. Orang buka tempat perzinahan teman-teman, ingat ya, riba, zina, durhaka sama orang tua, dosa besar semua ini. Berarti levelnya sama. Untuk lebih memahami, bagaimana kalau ada orang bilang, saya buka jasa perzinahan untuk memberikan manfaat kepada orang. Supaya orang yang mau melampiaskan syahwatnya bisa masuk di situ. Manfaat buat orang, tapi haram. Tanggung jawab hari kiamat. Nggak bisa. Sama halnya dengan ini teman-teman sekalian. Jangan pernah takut untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Dan kalau teman-teman seperti ini, sudah sering saya jawab. Kalau antum sedang ada perasaan takut mau meninggalkan karena ini haram, datang ke seorang ustadz, saya mau tinggalkan nih, tapi saya nggak tahu nih, saya nggak tahu harus bagaimana nanti nama baik saya sudah terlanjur punya kerjaan, teman-teman saya, keluarga saya, kemudian saya juga sudah punya pendapatan, dan seterusnya lah, fasilitas kendaraan dan macam-macam. Kalau saya tinggalkan, maka martabat saya, nama saya, makanan saya, semuanya terganggu nih. Dan itu. Seperti itulah. Lalu bagaimana hukumnya? Tetap, jawaban agama haram. Dan kalau anda mau lebih pasti, lebih aman, tinggalkan. Karena kalau tetap bertahan pada sesuatu yang haram, konsekuensi pembersihannya lebih lama. Sementara kalau dosa yang kita kerjakan saja, tidak kita tahu masih ada pembersihan, yang kita tahu sedikit juga pembersihannya ada, apalagi kalau yang sudah besar, bertahun-tahun antum bertahan. Kemarin saya subhanallah waktu di Pontianak, pas lagi makan, tidak sengaja seorang notaris saudara kita yang mengundang di Pontianak itu kemudian makan siang di rumah makan Padang. Dia undanglah teman-temannya dia, di antaranya kepala cabang bank konvensional di situ. Duduk depan saya. Lalu kemudian setelah makan diperkenalkan, oh ini kepala bank semua banyak. Ada syariah, ada yang konvensional. Mata saya nyorot ke yang konvensional nih. Saya tanya, Pak, tidak pengen berhenti ya Pak? Saya tanya gitu. Oh pengen sih Ustaz. Ini ditunjuk temannya notaris, saya nggak usah sebutin namanya. Ini Bapak ini tahu betul saya ingin berhenti. Terus kenapa nggak berhenti Pak? Iya, lagi mengatur strategi. Gitu. Baik, kalau dalam mengatur strategi ini Bapak mati bagaimana? Ini di meja makan nih, saya ngomong gitu. Kalau Bapak mati sementara atur strategi, bagaimana tanggung jawabnya hari kiamat? Dia diam. Coba Bapak pikirin coba. Ingat Pak, prestasi dunia ini hanya akan kita tinggalkan di dunia. Di akhirat, apa yang Bapak lakukan dari kebaikan akan diterima. Pikirkan baik-baik ini. 1 dirham riba dalam hadis dikatakan lebih berat daripada 36 kali berzina. Riwayat lain lebih berat daripada berzina dengan ibu sendiri. Bapak sudah tahu belum itu? Iya Ustaz. Baik. Apa yang Bapak kira-kira mau lakukan sekarang? Nah, saya tanya gitu. Saya mau tinggalkan. Tapi kira-kira kiat-kiatnya Ustaz. Baik. Langkah pertama, kiat pertama Bapak keluar. Saya bilang. Keluar dulu. Kenapa keluar? Dia kan diam. Saya tanya, Bapak pasti tanya saya, kenapa keluar? Saya bilang iya. Bapak sekarang lagi injak lumpur, penuh lumpur nih semuanya. Lalu bilang, Ustaz bersihin dong. Saya bawa air nih, selang. Kalau saya siram, sementara Bapak di lumpur, tambah becek. Saya sampaikan hukum, Bapak masih tetap mau kerja di situ, tambah beban tuh. Pulang tambah terfikirkan, tambah ini. Jadi serba susah. Jadi caranya keluar dulu dari lumpur. Keluar di jalan, saya siram tuh.
bersih, keringin bisa lari, gitu kan. Jadi harus keluar, nggak bisa enggak. Bapak harus keluar dulu gitu kan. Baru bisa jalan gitu. Dia bilang sebenarnya gini Pak, saya bilang minimal Bapak pindah ke syariah. Saya bilang gitu. Iya sebenarnya mau Pak, dan Bapak perlu tahu, dia bilang Pak Ustadz, waktu bank syariah dibuka, begitu mau buka cabang di sini dia bilang, gitu kan. Semua ini yang konven ini mau pindah ke syariah semua. Sampai sekarang dikasih peraturan udah nggak bisa lagi. Jadi ini yang membuat masih tertahan. Baik, kiat pertama dari saya keluar. Kiat kedua, Bapak mulai memikirkan dari uang yang ada untuk buka usaha. Usaha-usaha. Yang ketiga, menjelaskan pada istri, pada anak, supaya mereka tidak kaget tentang masalah haram. Ajak mereka supaya satu rumah semua kerjasama untuk itu. Yang keempat, bertawakal kepada Allah. Sudah. Kalau enggak, nanti kalau mati bagaimana tanggung jawabnya? Allahu a'lam. Jadi seperti itulah kurang lebih nasihat saya kepada penanya tadi, seperti saya sampaikan ke sana. Hukum kerja di perusahaan rokok. Siapa yang jawabnya? Haram. Semua pemerintah, semua dokter, semua ulama mengharamkan rokok. Bagaimana caranya kita mau bilang halal nih? Nggak bisa. Mau hidup dari mana? Hidup di bumi Allah. Hidup, keluar, bekerja, ada, asal mau. Masalahnya kita tidak mau. Ya. Ini penyakitnya harus dihilangkan teman-teman sekalian. Haram, nggak boleh. Dari sisi mana halalnya coba? Nggak ada, haram, mutlak. Kalau halal, anggaplah ada satu dokter saja yang atau pemerintah yang tulis merokoklah karena Anda akan sehat. Silakan merokok, kerja di perusahaannya. Semua bilang bahaya, impoten lah, inilah, itulah, macam-macam. Gitu kan. Kasih foto yang sudah rusak, terbakar ini, saya nggak tahu. Masih juga mau. Saya nggak tahu, mungkin saya perlu beliin kacamata kali ini, supaya lihat jelas gitu kan. Maaf, jangan tersinggung temanku. Jadi kalau apa yang saya sampaikan tentang hukum syariah memang hukum agamanya. Dan ini pasti kebaikan Anda. Saya sudah bilang kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Anda malam ini berita, berarti Allah masih sayang kepada Anda.